Halo, selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan saya Anugrah Putra Dewa, mahasiswa dari Universitas Siber Asia, S1 PJJ Akuntansi. Kali ini akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan dalam rangka tugas UTS, mata kuliah analisis laporan keuangan untuk kelas AK 705 dengan dosen pembimbing Ibu Bunga Anissa Hararet. Di sini yang pertama, framework dari paparan kali ini ada latar belakang, pengertian, subjek pembahasan, laporan keuangan utama, tahapan, rasio, dan kesimpulan. Yang pertama mengenai latar belakang. Jadi tentang laporan keuangan ini terkadang tidak real antara yang tercermin dalam angka dengan kondisi di lapangan. Dan laporan keuangan itu bersifat historis atau data-data sebelumnya, serta analisis keuangan ini untuk mendukung keputusan bisnis. Jadi tujuan dari analisisnya adalah mengetahui kondisi real perusahaan, mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan menilai keberlangsungan bisnis perusahaan. Jadi di dunia nyata hampir semua keputusan bisnis mengacu pada laporan keuangan, mulai dari pengajuan kredit ke bank, keputusan investor dalam membeli saham, lalu evaluasi dari manajemen. Namun laporan keuangan hanyalah sebuah kumpulan angka tanpa kemampuan menganalisa. Angka-angka tersebut tidak dapat mengabarkan daripada kondisi real perusahaan. Jadi fakta di lapangan banyak menunjukkan perusahaan tetap mengalami kegagalan meskipun secara laporan laba rugi tampak menguntungkan. Hal itu bisa terjadi karena masalah likuiditas utang yang terlalu tinggi atau arus kas yang tidak sehat. Oleh karena itu, analisa laporan keuangan dipelajari agar pengguna laporan keuangan tidak hanya membaca angka tapi mampu memaknai dan eh, mampu memaknainya. Jadi apa itu analisis laporan keuangan itu sendiri? Analisis laporan keuangan adalah proses sistematis untuk mengkaji, menghubungkan, dan menafsirkan informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk menilai kinerja, posisi keuangan, serta kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya. Analisis laporan keuangan bukan hanya aktivitas teknis yang menghitung rasio, tapi juga proses berpikir yang kritis dalam menilai apakah kondisi perusahaan itu sehat, beresiko atau memiliki prospek yang baik di depannya. Dan kata lain, ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan fundamental, apakah perusahaan itu benar-benar sehat secara finansial. Lalu siapa sih yang membutuhkan laporan keuangan itu? Ada 4 pihak yang membutuhkan. Yang pertama ada manajemen, kedua investor, kreditor, dan auditor. Yang pertama manajemen itu membutuhkan analisa laporan keuangan untuk mengevaluasi strateginya atau mengevaluasi bagaimana operasional perusahaan selama ini, apakah sudah berjalan efektif efisien. Dan kedua investor, ini sangat mempengaruhi bagaimana investor mengambil keputusan apakah saham yang akan dibeli itu bisa menguntungkan dalam jangka panjang atau justru sebaliknya. Yang ketiga kreditur, untuk menilai kemampuan suatu perusahaan apakah dapat membayar kewajibannya. Empat, auditor, yaitu untuk penilaian risiko. Auditor dan regulator ini untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan risiko. Dengan kata lain, satu laporan keuangan ini dapat menghasilkan keputusan yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menganalisisnya dan untuk apa itu tujuannya. Selanjutnya, apa saja yang dipelajari dalam analisis ini? Yang pertama adalah kondisi keuangan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi. Tahap pertama yaitu kita analis akan melihat kondisi keuangan secara menyeluruh melalui neraca untuk memahami struktur aset dan sumber pendanaan perusahaan. Sebelum masuk ke analisis rasio yang lebih spesifik, struktur aset yaitu kita melihat aset lancar dibandingkan aset tidak lancar, apakah aset produktif atau menganggur. Lalu dari segi struktur pendanaan lebih banyak mana utang ataukah modal sendiri. Jika didominasi utang atau ekuita, keseimbangan selanjutnya keseimbangan neraca, kesesuaian jangka waktu aset dan sumber dana.
Jadi contohnya adalah jika aset lancar terlalu kecil, potensi masalah likuiditas. Lalu utang mendominasi dibandingkan dengan equity, artinya resiko solvabilitas. Yang selanjutnya itu aset tetap besar tapi laba kecil. Jadi efisiensi perusahaan ini dipertanyakan. Yang dipelajari kedua adalah berupa likuiditas, yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. Fokus utamanya adalah perusahaan punya punya cukup aset lancarnya, seberapa cepat aset tersebut bisa menjadi kas. Likuiditas terlalu tinggi belum tentu baik, bisa menandakan dana tidak dimanfaatkan dan optimal. Selanjutnya ada solvabilitas, menilai kemampuan bertahan dalam jangka panjang dan membayar semua kewajibannya. Keempat, profitabilitas itu menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Dan yang terakhir adalah efisiensi, sebagai seberapa optimal suatu perusahaan itu menggunakan aset dan sumber dayanya. Selanjutnya adalah laporan keuangan utama. Jadi ada 3 laporan keuangan utama di sini. Yang pertama ada neraca, kedua laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah arus kas. Jadi neraca ini menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Jadi struktur dalam neraca yang utama ada 3, yaitu aset, liability, dan equity. Yaitu apa aset adalah apa aja yang dimiliki oleh perusahaan, liability yaitu utang-utang perusahaan, dan equity hak pemilik atau aset perusahaan. Jadi rumus dasarnya adalah aset sama dengan liability ditambah equity. Yang selanjutnya adalah laporan laba rugi, yaitu untuk menunjukkan hasil usaha dalam usaha perusahaan dalam suatu periode. Jadi yang penting dalam laporan laba rugi yaitu ada pendapatan, beban, dan laba atau rugi. Dari laporan laba rugi kita menganalisis apakah operasi perusahaan itu menguntungkan dan seberapa besar margin laba dan efektivitas dalam pengendalian biayanya. Yang terakhir adalah laporan arus kas, yaitu menunjukkan aliran kas masuk dan keluar. Jadi 3 aktivitas utamanya yaitu operasi, kegiatan utama bisnis, investasi berupa pembelian dan penjualan aset. Yang terakhir adalah pendanaan, utang dan modal. Laporan ini penting karena perusahaan bisa untung secara laba, tapi bangkrut karena kehabisan kasnya. Jadi ketiga laporan ini saling berkaitan. Perusahaan bisa mencatat laba tinggi, tetapi bisa juga mengalami kesulitan keuangan karena arus kas yang tidak sehat. Selanjutnya adalah tahapan dalam melakukan analisis, yaitu memahami laporan keuangan. Ini merupakan tahap yang sangat krusial karena seringkali kesalahan itu bukan pada saat menghitung rasio, tetapi saat kita salah memahami isi daripada laporan keuangan itu sendiri. Analisa laporan keuangan bukan hanya tentang hitung-hitungan di atas kertas, tapi bagaimana kita memahami konteks bisnis dan akuntansi, memahami jenis laporan keuangan sebelum menghitung apapun. Jadi analis harus tahu laporan apa yang dibaca, apa yang bisa dan tidak bisa dijawab oleh laporan tersebut. Jadi sebagai contoh, laporan neraca itu digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa kuat sih posisi keuangan perusahaan tersebut, dan laporan laba rugi itu untuk mengetahui apakah perusahaan itu untung atau tidak. Yang terakhir ada laporan arus kas untuk melihat apakah perusahaan punya kas yang nyata. Jadi ada beberapa istilah-istilah contoh kesalahan umum, yaitu dalam memahami laporan keuangan menganggap laba itu sama dengan kas, menganggap aset itu selalu baik, tidak membandingkan utang jangka pendek dan jangka panjang. Jadi sebagai contoh, piutang adalah aset, tapi belum tentu kas. Lalu persediaan besar juga sama dengan biaya bisa efisien, padahal bisa juga tidak, bisa menjadi sinyal kalau barang itu tidak laku. Dalam memahami konteks perusahaan, analis perlu memahami juga industrinya. Apakah industri manufaktur, industri jasa, atau industri dagang. Lalu siklus bisnisnya dari startup, tumbuh, dan matang di mana level perusahaan saat itu. Dan yang ketiga ada kebijakan akuntansinya. Sebagai contoh, current rasio itu di angka tertentu
Bisa jadi baik untuk suatu perusahaan retail, namun bisa jadi juga buruk untuk suatu perbankan. Jadi harus dilihat uh, jenis industrinya terlebih dahulu. Jadi dalam angka yang sama, dalam industri yang berbeda tidak bisa dibandingkan begitu saja. Yang selanjutnya adalah menentukan tujuan analisis. Ini juga harus penting untuk menentukan tools apa yang dipakai. Jadi ketika tahu kita akan melakukan tujuannya apa, kita dapat menentukan rasio yang akan dipakai. Jadi tanpa tujuan analisa ini hanyalah jadi kumpulan angka. Jadi sebagai contoh, tujuan investor di sini untuk menilai suatu perusahaan apakah layak diinvestasikan. Jadi di sini kita fokus pada rasio profitabilitas dan pertumbuhan. Dan sebagai contoh tadi yang menggunakan analisa laporan keuangan ada kreditur. Kreditur di sini tujuannya adalah untuk melihat seberapa kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajibannya. Jadi tools yang dipakai di situ adalah uh, rasio likuiditas dan solvabilitas dan seterusnya. Lalu kita menghitung rasio. Tahapan ketiga berupa menghitung rasio. Sebagai prinsip dasar menghitung rasio itu bukanlah tujuan akhir kita, tapi alat bantu untuk membaca laporan keuangan. Jadi rasio nanti ada beberapa yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang terakhir tahapannya adalah interpretasi dan evaluasi. Di sini adalah tahap bagaimana analis itu berpikir, bagaimana analis itu menerjemahkan dari angka-angka yang sudah kita hitung melalui rasio-rasio tadi. Jadi kita dapat menginterpretasikannya dengan melakukan perbandingan dari waktu ke waktu untuk melihat suatu trennya dari tahun ke tahun seperti apa. Apakah mengalami kenaikan atau keturunan, penurunan maksud saya, lalu dibandingkan antar industri atau dengan perusahaan yang sejenis. Jadi misalkan sesama perbankan kita berbandingkan dengan perbankan, jadi antara perusahaan A dan B apakah lebih baik perusahaan yang mana, dan yang terakhir ada perbandingan dengan standar umum. Misalnya current ratio yang ideal 2, maka jika perusahaan yang kita analisis berada di angka 2, maka itu berada di kondisi yang ideal. Evaluasi ini digunakan untuk dilakukan dengan menjawab apa kekuatan keuangan perusahaan, di mana titik lemahnya, apa risiko yang muncul, dan apa implikasinya bagi pengambil keputusan itu sendiri. Lalu kita masuk ke dalam materi teknis yaitu tentang rasio likuiditas. Ada dua di sini yang kita pakai, itu current ratio dan quick ratio. Current ratio adalah menilai kemampuan membayar dalam membayar kewajibannya dalam jangka waktu yang pendek, yaitu aset lancar dibandingkan dengan utang lancar. Sebagai contoh, aset suatu perusahaan ada aset lancarnya adalah 200 juta, utang lancarnya ada 100 juta, maka current rasionya sama dengan 2. Artinya setiap satu utang lancar dijaminkan oleh dua aset lancar. Jadi umumnya angka ini dianggap aman. Lalu ada quick ratio, ini lebih konservatif lagi, jadi tidak memasukkan persediaan. Jadi seperti tadi, hanya saja persediaan itu tidak dimasukkan dalam perhitungannya. Jadi lebih konservatif. Ini lebih cocok untuk industri yang persediaannya sulit dijual. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada DER atau debt to equity ratio, total utang dibandingkan dengan total aset. Yang kedua ada debt to asset ratio. Jadi tujuan rasio solvabilitas ini adalah mengukur kemampuan jangka panjang perusahaan dalam membayar utangnya. Jadi sebagai contoh untuk yang debt to equity ratio, perusahaan memiliki utang 600 juta dan memiliki aset 1 miliar. Artinya rasionya 60%, yaitu 60% aset dibiayai oleh hutang. Maka artinya semakin tinggi resiko, maka mohon maaf, semakin tinggi rasio maka semakin tinggi pula resikonya. Yang kedua sebagai contoh, debt to asset ratio ini adalah rasio yang sering diperhatikan oleh bank dan investor karena lebih
lebih konservatif ya. Tadi seperti halnya dengan rasio quick ratio untuk debt to asset ratio itu lebih konservatif. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, yaitu menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya. Yang pertama, net profit margin. Jadi rumusnya adalah kita menghitung laba bersih dibandingkan dengan penjualan. Sebagai contoh, laba bersih perusahaan 80 juta, penjualannya ada di 500 juta. Artinya marginnya 16%. Jadi dari setiap 100%, 100 rupiah penjualan, laba bersihnya ada di angka 16 rupiah. Rasio profitabilitas yang kedua adalah return on asset, yaitu mengukur efisiensi aset. Rumusnya ada di laba bersih dibandingkan dengan total aset. Yang ketiga, return on equity, yaitu mengukur keuntungan pemilik modal itu sendiri. Jadi rumusnya laba bersih dibandingkan dengan equity. Jadi ROE-nya semakin tinggi, maka semakin menarik pula bagi investor. Tapi perlu diperhatikan apakah karena laba atau utang yang tinggi. Selanjutnya ada rasio efisiensi. Yang pertama ada total asset turnover, yaitu rumusnya penjualan dibandingkan dengan total aset. Jadi mengukur kemampuan seluruh aset dalam menghasilkan penjualannya. Selanjutnya ada inventory turnover, yaitu menilai seberapa cepat persediaan itu dijual. Rumusnya ada HPP dibandingkan dengan persediaan rata-rata. Sebagai contoh, HPP-nya ada di angka 600 juta, persediaan rata-ratanya 200 juta. Artinya inventory turnover-nya 3 kali. Jadi ini diinterpretasikan persediaan berputar 3 kali dalam setahun. Artinya barang terlalu lama mengendap di sini. Rasio berikutnya ada receivable turnover, yaitu mengukur kecepatan dalam menagih piutang. Rumusnya adalah penjualan kredit dibanding piutang rata-rata. Sebagai contoh, penjualan kreditnya ada di angka 900 juta, piutang rata-ratanya di 300 juta. Artinya rasionya sebesar 3 kali. Jadi diartikan piutang itu baru bisa tertagih 3 kali dalam setahun. Jadi ada resiko di sini, semakin lama tertagih maka semakin lama pula dana itu tertahan sehingga mengganggu likuiditas perusahaan atau bisa jadi meningkatkan risiko piutang yang tidak tertagih. Untuk selanjutnya sudah sampai di slide akhir, yaitu kesimpulan. Jadi analisis laporan keuangan ini merupakan tools atau alat penting dalam memahami kondisi real suatu perusahaan. Jadi dengan memahami tahapan analisis dan penggunaan rasio yang tepat, pengguna laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Analisis ini yang baik ini tidak hanya melihat angka, tapi juga melihat konteks bisnis di balik angka tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.